Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa di dalam berkat Tuhan, senantiasa tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022, hari Minggu biasa ke-30, juga merupakan hari Minggu Misi, dan juga bagi Paroki Santo Yosef Medari selamat hari jadi yang ke-92 tahun. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tambahkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Ajarilah kami mencintai apa yang Engkau perintahkan, agar layak menerima apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan berkenan kepada mereka yang rendah hati, yang tidak merasa tanpa orang lain bisa melakukan segala hal itu sendirian, dan juga merasa dirinya lebih dari orang lain dan lebih benar dibandingkan sesamanya. Karena dibalik itu semua ada perasaan tinggi hati, sombong, dan tidak mengandalkan Allah tetapi hanya mengandalkan diri sendiri. Sementara orang yang rendah hati selalu mengandalkan Allah dan juga menyadari bahwa tanpa Allah, tanpa orang lain, dirinya tidak berarti apa-apa. Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati. Marilah di dalam menjalani hidup ini kita mendengarkan suara Tuhan yang hadir di dalam kerendahan hati. Kita melakukan kerendahan hati di dalam setiap langkah hidup kita, karena kita percaya bahwa hidup kita di dunia ini tidak bisa kita lakukan sendirian, tetapi memerlukan Tuhan, memerlukan orang lain. Tanpa Tuhan dan tanpa orang lain, kita tidak bisa berbuat apapun. Dan banyak hal yang kita lakukan adalah berkat kuasa Allah, berkat kebaikannya, juga karena kebaikan orang lain. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Dengan demikian, kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang penuh harapan, dan yang berani untuk hidup oleh karena kasih dan senantiasa mewartakan kasih. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi orang bijaksana dengan terus mengandalkan Allah dan senantiasa membuka hati untuk bekerja sama, untuk peduli, dan untuk mau dibantu, mau menjadi sahabat bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersamamu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita
untuk senantiasa rendah hati di hadapan Allah dan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.